warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun al-mukarramun wal muhtaramun. Untuk khusus guru kita yang sudah memberikan ilmu dari awal sampai akhir yang begitu panjang, lebar, luas, dalam, mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh beliau dari Mama Kambangan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini tambah-tambah istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, dan juga para asatidz yang lainnya, orang tua kita, wabil khusus Pak Awal sebagai paling tua di sini juga mudah-mudahan panjang umur. Doa khusus Sahibul Bait, tambah sekeluarga yang saya cintai dan Allah muliakan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita semuanya sudah memasuki tanggal 4 daripada bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari awal ini, 10 hari pertama ini, jangan awal-awal dulu, 10 hari pertama ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah supaya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan selalu istiqomah, yang sudah begitu gamblang tentang pembahasan istiqomah yang mungkin untuk dibicarakan sangat mudah. Istiqomah bukan istiqomah dikatakan suami takut mama kalau di rumah, bukan. Tapi memang istiqomah definisi yang sudah tadi dijelaskan sama Mama Kambangan, yang begitu panjang, lebar, luas, dalam, jelas, eces, pecetrak, potas, perterak, wah udah luar biasa. Lamun tenati karena benar-benar belagu, lamun tenati dengan pembahasan seperti itu belagu, benar-benar di bawah telmi aja begitu susahnya, ini di bawahnya lagi. Kenapa tuh pembahasan udah luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi saya nggak bahas 10 awal. Jadi 10 pertama daripada bulan Zulhijjah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ini ada hadis di dalam kitab Durratun Nasihin ini. Ya mama, ini hadis ada di dalam kitab Bukhari, ada di dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu di atas hadis sahih. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis lain hadis ecek-ecek gitu. Bukan hadis ecek-ecek, apalagi hadis maudhu, apalagi hadis goler gitu aja. Jangankan ini hadis maudhu, hadis dhaif juga bukan. Ini justru ini hadis mutawatir. Nabi mengatakan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam ashril Dzulhijjah. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang mana kita berbuat amal baik di dalamnya itu lebih Allah sukai selain daripada hari 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Ini hari ini tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah, tatkala kita berbuat amal soleh, berbuat amal baik, perbuatan ini sangat Allah cintai. Tatkala berbuatan baik sangat Allah cintai, kebalikannya tatkala kita berbuat amal jelek di bulan ini, di tanggal ini, sangat Allah berkahi. Itu kebalikannya. Jadi jangan sekali-kali di bulan ini kita ada niatan apalagi untuk melaksanakan atau niatan yang sifatnya jelek, menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbuatnya, kita ada niatan jelek aja, mau jalan-jalan kata Kang Awal teh bawa itu jangan, niatan aja jangan, apalagi sampai dilaksanakan. Kenapa?
di bulan ini lebih Allah sukai, lebih Allah cintai, maka kebalikannya tatkala kita berbuat amal jelek di tanggal ini, di bulan ini, sangat Allah murkai. Allah murka. Semua perbuatan jelek kita itu murka dan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di bulan ini Allah lebih murka, gitu maksudnya. Lebih murka dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah." Apa Rasulullah, dibandingkan dengan jihad fisabilillah juga masih juga afdalan amal soleh di bulan ini? Kata Rasulullah SAW, wala jihad fisabilillah, dibandingkan dengan jihad fisabilillah, bahwa amal baik, amal soleh di bulan ini lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Ila rajulun, kecuali ada seorang laki-laki, ada seorang manusia, kharaja binafsihi wa mali falam yarji' bidzalika bisyai'in, kecuali seseorang yang keluar rumahnya dengan jiwanya, dengan membawa hartanya, dengan membawa niatnya yang baik, keluar untuk perang di jalan Allah, lalu hartanya habis, jiwanya juga meninggal dunia, itu lebih baik daripada berbuat amal soleh di bulan ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bulan sangat istimewa. Sehingga di dalam satu sabdanya Nabi mengatakan, afdhalul du'a doa yaumul arfah. Sebaik-baiknya doa di yaumul arfah. Jadi doa di yaumul arfah itu doa yang sangat mustajab, sangat dijabah. Maka di yaumul arfah, hari Minggu yang akan datang, ini Masya Allah terkala, nggak tahu sih kalau di sana Minggu atau Sabtu ya, biasa suka beda gitu. Nggak tahu kemarin tanggal 9 hari apa lah ya. Kita akan tentukan harinya. Yang jelas, barang siapa yang berdoa di hari Arafah, Masya Allah, itu doa yang paling afdal. Afdalul doa yaumil arafah. Seafdal-afdalnya doa di hari Arafah. Di hari Arafah itu berdoa, itu doa yang afdal, artinya doa yang mustajab, doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan pertama yang harus kita laksanakan di hari Arafah, perbanyak doa. Yang kedua, wa afdalul ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seafdal-afdalnya perkara yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku di hari Arafah, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan di hari Arafah. Berapa nilai nominalnya? Berapa banyak nominalnya? Tidak terhitung. Mau 100 silakan, mau 1000 silakan, mau 100.000 silakan. Inilah la ilaha illallah. Ini yang sering saya bahas. Ini kalimat sakti. Kalau kita yang tahu sakti itu jalan di atas air, bisa terbang, itu kan. Justru kalimat sakti itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena seseorang bisa masuk surga dengan la ilaha illallah, dan juga seseorang bisa masuk neraka karena dia menolak la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kunci apa? Kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau ketika awalnya, udah kan? Apa tuh lagu? Qasidahnya bahasa ibu-ibu tuh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ibu-ibu biasanya yang bisa lagunya. Itu kan qasidah ibu-ibu. Ini kunci surga itu la ilaha illallah. Maka kita ini umat Nabi Muhammad udah pasti masuk surga, udah pasti. Kita nggak usah bicara lagi surga karena kita udah pegang kunci. Masa sih orang udah pegang kunci nggak masuk? Asal jangan salah ada kuncinya. Nanti beda kamar. Udah jelas nih, Masya Allah, kita udah pegang kunci surga, masa nggak masuk surga? Jangan sampai hilang itu kunci gara-gara murtad. Yang kita minta itu bukan masuk surga, tapi kita minta, ya Allah, kami semuanya dijauhkan daripada api neraka.
Umat Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Cuma yang jadi masalah kita mampir dulu atau kagak di neraka, itu masalahnya. Takutnya itu mampir. Mampir di neraka memangnya mampir di sate Marangi enak. Mampir di Asin juga bisa didatangi sate Marangi juga. Tinggal mesen. Ini mampirnya di neraka. Ya Allah. Auzubillah summa auzubillah nih. Tetap paman zuljiha aninna faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, sungguh orang yang bahagia, orang yang beruntung. Masya Allah. Ini semuanya, kita ini semua asli umat Nabi Muhammad dan semuanya penghuni surga insya. Mudah-mudahan semuanya kita juga dijauhkan daripada api neraka, jangan sampai mampir. Makanya hadirin, tanggal 9 Arafah nanti kita perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 1000 ditambah dengan surat Ikhlas 1000 apa 10.000 apa 100.000 1000 dah. Oh dia keterangannya 1000 alfa marotin 1000. Kalau alfa 1000. Kalau Indomaret ya nggak tahu, tahunya juga alfa di situ, alfa marotin, tapi alfa marotin 1000 balik surat Ikhlas di hari Arafah. Bukan Indomaret marotin, bukan, tapi alfa marotin. Kita tahu alfa kan, alfa itu 1000. Makanya kalau orang banyak duit ribuannya ke alfa, pas gak punya utang pasti kuat tetangga, biasanya gitu. Itu kan biasanya kan gitu. Lagi banyak uang ke alfa, gak punya uang kuat tetangga, biasanya. Siapa yang ngomong? Lu yang ngomong biasa gitu. Kalau utang kuat tetangga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan ini ada puasa yang namanya puasa Tarwiyah, dan juga ada puasa Kedingan Arafah. Barang siapa yang puasa Tarwiyah dilebur dosanya 1 tahun, dan barang siapa yang puasa Arafah dihapus dosanya 2 tahun. Tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang. Itu masalah dihapus dosa, dikibarkan dosa-dosa. Tapi dalam satu riwayat, barang siapa yang puasa Arafah maka Allah beri pahala sitina amah 60 tahun. Siapa sitina sana, puasa 60 tahun. Barang siapa yang puasa mansoma yaumal arafah min dzulhijjah, kataballahu lahu siyama sitina sana wa kataballahu minal qanitin. Barang siapa yang puasa hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya puasa 60 tahun, dan juga dia dicatat, digolongkan, dituliskan oleh Allah termasuk orang-orang qanitin. Apa orang-orang qanitin itu? Orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang qanitin? Orang-orang yang sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya qanitin. Jadi kalau kita puasa di hari Arafah, berarti kita sudah dicatat orang-orang yang sudah taibun ilallah, orang yang sudah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dengan catatan kita puasa hari Arafah. Baru udah dicatat tuh. Dengan puasa Arafah kita sudah dicatat dari buku itu bahwa kita tergolongkan orang-orang qanitin, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, orang-orang yang sudah tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu kawal, bukan taubatan sabelah, bukan. Kita kadang-kadang banyak taubatan sabelah, bukan nasuha. Dia tobat sambel. Apalagi sambel Haji Abbas, wah udah bisa balik lagi tuh udah. Abah mah kalau gitu suka kesinggung kalau ngomong sate, kesinggung kalau ngomong sambel. Padahal ini mah canda-canda doang kan, canda-canda doang gitu, jangan dianggap serius gitu, mah jangan. Cuma Abah orangnya sensitif. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, Nabi mengatakan ma min ayyamin habu ilallah ayyubada fiha min asli dzilhijjah ya'dilu sawmu kulli yawmin minha siyama sannah wa qiyamu kulli lailah minha qiyam lailatul qadri. Masya Allah. Ma min ayamin, tidak ada hari ahabu ilallah yang Allah lebih sukai, Allah cintai, ayyubada fiha, dipakai ibadah di dalamnya min asli dzilhijjah,
daripada 10 awal bulan haji. Itu lagi awal lagi 10 pertama bulan haji. Ini 10 pertama bulan haji itu ya adilu samu kuliah, membandingkan 1 hari puasa di hari itu, puasa 1 tahun, ibadah di malam itu sama dengan ibadah qiyamul lailatul qadar. Masya Allah, ibadah ini sebuah hari ini ibadah sama dengan kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, kita ibadah di Lailatul Qadar, Masya Allah, susahnya minta ampun karena dicari-cari di malam yang ganjil. Pas malam ganjil ngantuknya nauzubillah min dzalik, akhirnya setiap malam ganjil tidur, malam ganjil tidur lagi, beres gelingan kita tanggal 29 30 tidur kene wae, kapan mau dapat Lailatul Qadarnya. Terus setiap malam tidur. Nah, ada solusinya untuk mendapatkan ibadah malam Lailatul Qadar itu dengan cara kita sholat tahajud di 10 awal. 10 awal lagi, 10 pertama daripada bulan haji. Alhamdulillah. Makanya malam ini Kang Awal itu termasuk 10 awal bulan haji. Kita jangan tidur, pulang ke rumah langsung sholat tobat, langsung sholat hajat, langsung sholat tasbih. Nanti malam gelingannya sholat tahajud, diakhiri dengan sholat witir 11 rakaat. Masya Allah, dengan sholat sunnahnya, sunnah mutlaknya 500 rakaat kayak Siti Robiah Adawiyah. Siti Robiah Adawiyah itu perempuan, Bu, bukan laki-laki. Siapa bilang Siti Robiah itu Adawiyah itu laki-laki? Perempuan. Tapi setiap malamnya Kang Awal sholat sunatnya 500 rakaat. Kita laki-laki malu, harusnya malu dengan perempuan yang setiap malamnya 500 rakaat. Ya kita berapa rakaat? Suruh tahajud 12 rakaat juga, Masya Allah, masih mikir. Itu Siti Robiah Adawiyah bisa 500 rakaat karena dia tidak punya suami. Tidak punya. Bagi ibu-ibu nggak usah 500 rakaat, melayani suami lebih daripada sholat sunat 500 rakaat. Jangan pulang ke rumah mau ngamalin itu, suaminya minta jatah. Wah, ini bukan datang rahmat Allah, tapi datang murka Allah. Ini salah ngaji, salah paham, karena penjelasannya enggak jelas. Mentang-mentang mau ngikutin Siti Robiah Adawiyah, salah kina ngeteng nungguan nikah subuh, gak dikasih jatah. Ya, itu salah, Bu. Bukan bagi ibu-ibu yang punya suami atau suaminya lagi ada. Ibu melayani suami lebih daripada amalia Siti Robiah Adawiyah, sholat sunatnya 500 rakaat. Paham ibu-ibu? Paham, Bu? Bu, ada ibu-ibu enggak sih? Enggak ada. Oh, enggak ada. Adanya perawan semua. Ya, berarti sebagai perawan semua ya. Masya Allah, ibu-ibu melayani suami lebih segala-galanya. Ibu-ibu cukup ibadah mah 4 aja. Ayu mamroati ija salat khamsaha wa somat sahroha wa ato'at zawjaha wa hafizat farjaha tadkhulul jannah min ayyi babin syi'ti. Di mana seorang perempuan menjaga sholat 5 waktu aja jaga puasa Ramadan aja jaga, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya. Silakan, Bu, masuk surga, mau lewat pintu mana saja bebas. Apa? Bebas. Enak kan? Enak. Yang penting kita taat terhadap suami, nggak usah minta, kita harus nawarin. Kita kadang-kadang minta aja capek. Apa? Capek. Hari pegang suami minta jatah bilangnya capek. Suami minta kawin lagi nggak boleh. Ini istri kadang-kadang gitu, nggak syukur dengan nikmat. Boleh nggak? Wabil khobar dan dalam khobar ada lihat sedikit lagi. Bu, boleh gak? Bu, saya cerita, boleh gak, Bu? Saya mau nanya ibu-ibu nih, takut kesinggung. Saya mau nanya ibu, boleh gak ada saya cerita? Oleh lanjutkan. Ini wabil khobar ada dalam satu
riwayat anna Musa alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, ya Rabb, da'autu falam tujib da'wati. Wahai Tuhanku, aku berdoa tapi Engkau tidak mengabulkan doaku. Fa'alimni syai'an ad'uka bihi. Coba kasih tahu wahai Tuhan, wahai Allah, kepada aku doa apa yang harus aku ucapkan supaya doa aku itu dikabulkan oleh Engkau wahai Allah. Kalimat apa yang harus aku baca supaya doa aku dikabulkan oleh Engkau wahai Allah. Kata Allah, wahai Musa, cek Allah, fa'ahallahu ilayya Musa. Cek Allah, ya Musa, idza dakhala ayyamu asli min dzilhijjah qul la ilaha illallah. Wahai Musa, nanti terkala datang 10 pertama daripada bulan Zulhijjah, maka baca la ilaha illallah di hajat, aku akan mengabulkan hajat-hajatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa protes, ya Rabb, qulu ibadika yaquluha, wahai Tuhan, semua hamba-Mu itu mengucapkan itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marrah law wudi'at samawati sab'u wal arduna sab'u fi kafatil lisan wa la ilaha illallah fi kafatil ukhra la saqalat wa rajat hadhil maqalah alaihina jami'an. Wahai Musa, cek Allah, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di 10 pertama daripada bulan haji, andai kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang, lalu di sebelah lagi ditimbang lafaz la ilaha illallah, maka itu la ilaha illallah akan mengungguli 7 lapis langit. La ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah, luar biasa. Malah ada satu riwayat lagi, Bu. Bu, boleh ke cerita, Bu? Boleh kan ya, Bu? Ibu-ibu kepada diam sih, Bu. Ya, Bu. Oh, lapar. Kelihatan wajah-wajah yang lapar sebelah kanan sih kelihatannya. Bu, ini nanti di akhirat ada orang yang punya dosanya itu dengan buku 99 buku. Satu lembarnya itu, satu lembaran itu dipandang itu sampai ujungnya nggak tahu satu lembarnya. Sementara itu yang 99 buku itu, yang 99 buku itu semuanya isinya maksiat, Lalu orang itu ditarik, mau diseret ke neraka, mau dimasukkan ke neraka oleh malaikat azab. Pas mau digusur oleh malaikat azab, ini orang karena ini punya 99 buku maksiat, Masya Allah, sehingga 99% buku maksiat. Ini orang udah keterlaluan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada makhluk Allah. Mau digusur, pas udah mau sampai di depan pintu neraka, datanglah malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ya malaikat azab, wahai malaikat azab, tunggu sebentar. Ada apa? Ada apa? Tunggu dulu. Ini orang jangan dulu dimasukkan ke neraka, tapi timbang dulu. Emang punya apa? Ini saya bawa secemir kertas. Secemir kertas itu timbang dengan buku amal maksiatnya yang 99,9 buku itu. Ya akhirnya didatangkan timbangan. Ditimbanglah buku amal yang 99,9 maksiat itu berakhir, dan secemir kertas di sebelah kanan, ternyata satu cermin kertas sebelah kanan itu bisa mengungguli daripada yang 99,9 itu. Akhirnya dia gak jadi masuk neraka, akhirnya masuk surga. Kata malaikat azab, itu isinya apa? Pas dibuka isinya itu kertas la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu bukan sebatas lisan, tapi cantumkan di dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu sebagai Tuhan kita, jangan mentuhankan selain Allah. Sementara sekarang kita banyak yang jadi Tuhan, kita banyak mentuhankan selain Allah. Kita mentuhankan jabatan, kita mentuhankan atasan,
kita bertuhankan dengan keluarga, ada seorang suami, ya Allah bertuhankan istrinya ada. Begitu juga istri bertuhankan suaminya ada. Itu Tuhannya ada yang kepada Innova, ada yang kepada tahta, ada yang kepada wanita, ada yang kepada Toyota. Masya Allah, banyak itu. Innova, Toyota, Innova jadi Tuhan, jabatan jadi Tuhan, atasan jadi Tuhan, jadi banyak Tuhan, jadi hantu. Maka dari hari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah Tuhan kita. Di hari Arafah berbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ditambah dengan perbanyak doa dan perbanyak juga baca surat Ikhlas 1000 balik. Itulah amaliyah yang nanti kita yang harus dikerjakan daripada hari Arafah. Insya Allah Indonesia Lebaran hari Senin, berarti bangun Selasa masih tasek, katanya ada acara haul lah. Haul Selasa itu apa Selasa depan lagi? Orang Selasa itu lagi sibuk potong sapi bang. Daging sapinya juga belum pernah dianterin ke rumah lagi. Masya Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, umumnya buat semuanya. Mudah-mudahan yang penting kita bisa istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.